Jangan pernah khawatir dengan rezeki Allah. Jangan pernah takut dengan karunia Allah. Apakah karena hari ini kita pensiun, kemudian kita takut karena gaji tidak cukup? Enggak. Ada orang yang keras hatinya kepada Allah. Kalau hatinya keras kepada Allah, tapi dia makan dari nikmat Allah, dia ambil harta dari Allah, dia nikmati rezeki Allah, tapi dia tidak mau sujud kepada Allah, berarti dia sedang merampok Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Fadilatul masyayikh yang saya hormati dan saya muliakan, para kiai, para alim, para imam dan takmir masjid Masjid Raudhatul Jannah, terkhusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa, akhina as-saghir fillah al-ustadz ismukum karim Farhan Mustafa, dan para santri sekalian serta ibu-ibu yang berbahagia. Ibu sehat semuanya. Semoga Allah merahmati Anda semuanya yang sudah menyempatkan waktu hadir pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf karena memang dalam 1 bulan ini saya harus keliling Kalimantan Barat, dan sudah 3 hari ini dokter bilang saya ini terkena radang tenggorokan. Dokter bilang saya suruh istirahat 1 minggu. Saya jawab, dokter, kalau saya harus istirahat 1 minggu, jamaah pertama yang ngamuk itu pasti Raudhatul Jannah. Karena saya sudah janji, ternyata saya tidak datang. Mohon izin kalau memang mic-nya bisa dikencengin dikit boleh, karena suara saya sudah hampir habis ini. Bisa dikencengin dikit enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan karena kita sehat dan sempat bisa hadir di tempat ini, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, ahli tafsir terbaik yang dimiliki Rasulullah itu bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi punya paman namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah, dan beliau punya anak yang bernama Abdullah, maka dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat besar yang selalu dilalaikan dan diabaikan oleh manusia. Ketika 2 nikmat ini hilang, baru mereka kemudian berharap nikmat itu kembali lagi. Yang pertama sehat, dan yang kedua adalah sempat. Tapi walaupun sehat, belum tentu menyempatkan diri. Kadang dia sempat, ternyata dia sedang tidak sehat. Maka di pagi yang mulia ini kita sehat dan kemudian sempat, Allah izinkan kita hadir. Dan nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah Allah mengizinkan kita masuk dalam masjid ini. Karena belum tentu orang yang di samping masjid mau masuk dalam masjid. Paham? Belum tentu rumahnya yang ada di sekitar masjid mau datang ke masjid. Maka ketika Allah menuntun hati kita datang ke tempat ini, bersyukurlah kepada Allah, ternyata hati kita sedang dilembutkan oleh Allah. Ada orang yang keras hatinya kepada Allah.
Kalau hatinya keras kepada Allah, tapi dia makan dari nikmat Allah, dia ambil harta dari Allah, dia nikmati rezeki Allah, tapi dia tidak mau sujud kepada Allah, berarti dia sedang merampok Allah. Biar jelas ini. Agak sedikit ngegas Ustadz Farhan. Kenapa saya ngegas? Belum sarapan saya ini. Ini penting saya sampaikan, Bu. Karena ada sebagian orang bilang, kalau dia tidak sholat, tapi dia sadar bahwa dia dosa, dia fasik. Berdosa besar dia kepada Allah. Tapi ketika dia tidak sholat, dan mengatakan sholat itu tidak wajib, dia bukan fasik, kafir. Faham? Kalau ada orang tidak sholat dan mengakui dia salah kepada Allah, fasik. Tapi kalau orang itu tidak sholat dan mengatakan sholat tidak wajib, kafir. Biar jelas. Bahkan ada yang bilang sholat itu cukup dalam hati. Alasannya apa? Cukup niat. Alasannya apa? Quran itu belasan ratusan kali mengatakan aqimis sholata lidzikri, aqimis sholata lidzikri. Dirikan oleh kalian salat untuk mengingatku, kata Allah. Terus, apakah seandainya Anda tidak salat Allah bermasalah? Enggak. Seandainya Anda tidak sujud kepada Allah, derajat Allah turun, enggak ada masalah bagi Allah. Karena yang paling penting bagi kita adalah mensyukuri nikmat iman kita kepada Allah. Ada yang berkata cukup dengan niat. Kenapa cukup dengan niat? Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalimat melihat berarti ada yang dilihat. Saya jelaskan pelan-pelan saja, walaupun suara saya kenceng. Suara saya kenceng ini memang dari lahir, Ibu. Saya mohon maaf, suara saya agak kenceng ini memang dari lahir seperti ini, Pak. Tapi biar jelas, kalau memang kita tidak mau beribadah kepada Allah, Allah nggak masalah. Tidak mau sujud kepada Allah, Allah nggak masalah. Tetapi semuanya ada akibat. Apa Ji? Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh takmir masjid, bahwa terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain adalah untuk menerima perintah salat. Kalau Allah memerintahkan puasa, Allah cukup berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam" ila akhiril ayah. Kalau bicara tentang zakat, Allah cukup berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum" ila akhiril ayah. Kalau Allah bicara tentang haji, Allah cukup berfirman dengan "Wa'adzin fin nasi bil haji" ila akhiril ayah. Ketika Allah bicara tentang yang lain, Allah cukup menyampaikan lewat wahyu. Dan sebagaimana yang dibaca oleh qari'ah barusan, apa yang disampaikan Nabi bukan atas kehendak Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Barusan saya dengar itu. Apa yang disampaikan Nabi bukan kehendak dan fikiran-fikiran Nabi, tapi memang berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang bahwa pertemuan hari ini adalah bid'ah. Iya, ini bid'ah. Ini bid'ah. Tapi saya jelasin dulu. Bid'ah harus dilihat dari dua sisi. Ini apa Bang? Oh jahe, tak pikir kopi Bang. Oh kalau kopi berarti bareng rokoknya sekalian ini. Matur suwun sangat nggih. Ini banyak yang jawab Pak.
Ada yang Jawa juga. Oh, Jawi sedanten nggih. Jawa sedanten nggih. Oh, Jawa ini pun niku, Pak. Japon itu dua, Pak. Japon itu dua, bisa Jawa Pontianak atau Jawa Pontang Panting coba. Bid'ah harus dilihat dari dua sisi dulu, Mas Bro. Bid'ah secara ta'rif, pengertian bahasa, sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu disebut bid'ah secara bahasa ta'rifnya. Contoh, sampean bangun masjid itu bid'ah. Kenapa? Karena sampean bangun masjid ada kubahnya. Zaman Nabi nggak pakai kubah dan tidak ada perintah dari Nabi. Kubah ini dimulai pada pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Selepas, dari mana Umar melakukan pembuatan kubah masjid? Selepas penaklukan Iskandariyah Mesir. Jadi mohon maaf, saya jelasin kenapa kubah gereja mirip, cuma bentuknya belenduk, agak sedikit melengkung. Kalau yang ini agak sedikit meruncing, karena kemudian ada adaptasi, runcingin sedikit oleh umat Islam biar nggak sama dengan yang di gereja. Yang kedua, bid'ah kalau masjid itu menggunakan menara. Kalau bahasa dulu ya, karena menara tidak dikenal pada masa Nabi. Menara itu muncul setelah penaklukan Islam di Persia. Orang Persia masa itu menyembah api karena Majusi. Api dalam bahasa Arab narun, tempat penyimpanan api untuk disembah disebut manarun. Di Indonesia kan jadi menara. Itu bid'ah secara bahasa. Saya ceramah pakai mic, bid'ah apa tidak? Bid'ah. Nabi nggak pakai mic. Nabi sholat tidak pakai mic. Itu cara bahasa dulu. Saya jelasin cara bahasa dulu. Lah sampean sholat pakai celana, ini bid'ah apa tidak? Bid'ah secara bahasa. Secara bahasa orang sholat pakai belangkon bid'ah. Karena Nabi sholat nggak pakai belangkon, karena Nabi bukan orang Jawa Tengah. Tak jelasin dulu saya, Pak. Pelan-pelan ngoten, Pak. Pelan-pelan dulu ya. Sampean mau marah. Mboten. Gini, tapi kemudian ada bid'ah yang secara hukum. Bid'ah yang menyangkut apa? Menyangkut masalah ibadah. Kalau umat Islam beribadah kepada Allah yang tidak dilakukan oleh Nabi, berarti itu bid'ah secara hukum. Salat subuh 2 rakaat, dari dulu sampai hari ini 2 rakaat. Tiba-tiba jamaah Raudhatul Jannah salat subuh 1 rakaat. Sini 1 apa 2, Pak? Oh, masih normal nggih. Alhamdulillah. Sek normal, Pak. Atau sholat bahasanya diganti pakai bahasa Jawa, bid'ah mutlak. Ada ibadah tapi tidak jatuh kepada bid'ah mutlak. Contoh, sholat tarawih zaman Nabi tidak pernah berjamaah. Salat tarawih zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan berjamaah. Kenapa hari ini kita salat tarawih berjamaah? Itu dimulai pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kenapa salat tarawih berjamaah? Karena umat Islam malas salat tarawih. Maka dikumpulkan oleh Umar, suruh tarawih berjamaah, dan Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, kata Umar. Ternyata pelaku bid'ah adalah Umar. Kalau yang mengatakan Umar itu bid'ah, kurang ajar berarti. Bid'ah dalam hal lain, penulisan Quran. Biar nggak sembarangan bid'ah, biar nggak sembarangan, Pak. Quran tuh, soft Quran.
Zaman Rasulullah tidak ada perintah penulisan kertas. Tidak pernah Rasulullah menyatakan tulislah Quran itu. Kedua, kenapa Quran itu ditulis? Karena banyaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 70 sahabat penghafal Quran yang wafat di medan perang. Khawatir kalau sampai semua penghafal Quran itu hilang, maka Al-Quran akan hilang pula. Keluar perintah dari sahabat Umar, tulis Quran. Tidak bisa dilaksanakan, baru bisa dilaksanakan secara umum pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka dikenal dengan Mushaf Utsmani. Biar jelas ini, biar nggak saling tuding. Ketiga, bid'ah penulisan hadis. Nabi tidak pernah memerintahkan menulis hadis, karena masa itu khawatir bercampur antara ayat Quran dan ucapan Rasulullah. Kenapa hadis dibukukan? Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khawatir hadis akan hilang bercampur dengan khurafat dan bid'ah, diperintahkan penulisan Quran. Maka tampillah ulama-ulama yang ahli hadis mengumpulkan Al-Quran. Termasuklah periode abad ketiga menjelang abad ketiga ketika muncul para imam-imam ahli hadis. Salah satu di antaranya Imam Ahmad bin Hambal yang menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal punya murid namanya Imam Bukhari, yang kitabnya kita baca sampai hari ini yang disebut dengan Sahih Bukhari. Punya murid namanya Imam Turmudi yang punya kitab sunan namanya Sunan Turmudi. Gilir begini Pak, Imam Turmudi punya guru Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengambil sanad hadis kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, pendiri madhab Maliki, penulis kitab hadis namanya Muwatta. Imam Malik berguru kepada gurunya Nafi'. Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Pak? Kalau bicara bid'ah hadis, penulisan hadis itu bid'ah secara bahasa. Jadi biar nggak sembarangan. Perbedaan pandangan fikih biasa saja bro, biasa saja mas, nggak usah ribut, nggak usah dipertentangkan lagi. Ada yang habis sholat salaman, ada yang satunya nggak mau, biasa saja. Ada 2 hukum berbeda dalam salaman itu. Secara umum bersalaman itu baik. Silakan buka dalam Sahih Bukhari. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah 2 orang muslim bertemu salaman. Hadis ini sifatnya umum, tidak dimaksus, tidak dikhusus. 2 orang muslim bertemu salaman, maka kemudian Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majlis. Kalau habis sholat tidak mau salaman, tidak masalah. Ada 2 pendapat. Kalau sebelum sholat masuk masjid salaman, maka nanti habis sholat sebaiknya tidak usah salaman lagi, karena itu makruh. Kalau tadi sebelum sholat belum salaman, maka habis sholat dia salaman, masih belum makruh, boleh saja, tidak haram. Paham Pak? Ini biar jelas dulu. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti selesai ceramah saya ini. Sebentar Pak, nggih. Nyuwun pangapunten Pak, bismillah. Nah sekarang kita bicara sholat. Insya Allah saya nggak lama Bu. Ini sudah jam 10. Berarti nanti saya ceramah selesai jam berapa? Jam 2 Pak. Seumur-umur saya jadi kiai, baru hari ini saya disuruh-suruh sama orang ini. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa saya kalau sholawat pakai Sayyidina? Ada yang protes Nabi itu tidak mau terlalu disanjung-sanjung Ustadz. Iya benar. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad sama, pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga sama. Kenapa pakai Sayyidina? Sayyidina itu artinya junjungan kami. Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ini adalah sayyid bagi anak cucu Adam nanti di yaumil qiyamah. Kalau bapak kerso, bapak bisa mau membaca sholawat pakai Sayyidina, itu juga tidak dilarang. Walaupun Nabi memang tidak pernah meminta itu. Karena memang Nabi orangnya itu rendah hati, Nabi itu sifatnya tawadhu. Disanjung-sanjung berlebihan, Nabi kalau ketemu tidak terlalu senang. Tapi bagi kita orang yang beriman, pantas rasanya memuji Nabi dengan panggilan terbaik. Nih, saya kasih contoh sama pengurus masjid kita tadi, Haji siapa namanya? Pak Jali. Misalnya nih, kan ada panggilan Haji Ali, nama aslinya kan Pak Ali, nama aslinya Ali. Masa anak sekecil ini panggil sama Pak Ali Ali? Nih, bang, ya yang baju hijau, abang ngaji enggak? Kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Kalau ketemu Pak Haji ini manggil apa? Atau udah tua berarti ya? Panggil Ato, dia jujur amat dia. Beliau ini gini-gini awet tua. Tentu anak kecil ini memanggil panggilan dengan kata Ato. Panggil bapak atau panggil Tuan Haji berarti penghormatan. Bapak baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah berdebat gara-gara Sayyidina sama enggak pakai Sayyidina, Pak. Yang mau pakai Sayyidina monggo, yang tidak pakai Sayyidina juga monggo. Yang sholat pakai kunut juga silakan, yang tidak kunutan silakan, yang bahaya yang tidak dua-duanya. Taib. Jadi sekarang kenapa sholat Pak Ustadz? Perintah Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Perintah anakmu, perintah istrimu, perintah keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika engkau salat. Salat itu memang tidak panjang masanya, tapi sering kita lupa melaksanakannya. Salat paling lama berapa jam? Kayak Farhan. Jangan tes-tesan sholat di sini kayak Farhan. Saya paham jenengan hafid Quran, tapi jangan dites di sini. Insya Allah jamaahnya hilang semua nanti. Yuk, ibu, kalau sholat di rumah berapa jam? Berapa jam kalau sholat? 5 menit. Coba para imam, kita sholat berapa menit di masjid kita? 10. Paling lama 14 menit. Kalau sholat di Aweng, di Ameng, duduk di Ameng berapa jam? 2 jam. Itu masih pagi. Tak balik-balik kadang dia. 5 jam dia. Pagi 2 jam, siang 2 jam, malam berarti genap 6 jam dia di Ameng, tak balik-balik. Saya tanya dengan dia, Pak, pagi, siang, sore Bapak ada di Ameng, apa halnya nih? Bini tak buat kopi. Allah Pak Ustadz, macam mana saya mau tinggal di rumah? Mulai subuh bini saya itu lebih garang dari macan Pak Ustadz. Saya pagi habis sholat subuh cuma minta kopi pun, Mak buatkan kopi, bikin seorang macam tamu je. Mak, macam mana laki mama nih mau betah di rumah? Pagi subuh-subuh habis sholat, habis baca Quran, habis zikir, tanya dengan laki, Bang, Mas, mau minum apa? Kan enak. Ini kadang kala
Maka suami cari ngopi di seberang. Saya tengok Haji Yudi ngopinya jauh di Tanjung Raya sana. Hah? Apa halnya nih? Ngomonglah ngomong, ada apa sebenarnya? Nah, kenapa kita ini tidak betah di masjid? Kenapa kita tidak senang masuk dalam masjid? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya tempat di atas muka bumi itu masjid, dan seburuk-buruknya tempat di dunia ini adalah pasarnya. Kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi kalau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Dibalik sama jamaah Parit Pangeran, masuk pasar, masuk pertama, tak balik-balik dia. Giliran masuk masjid Raudatul Jannah, tengok besok hari Jumat, kemarin hari Jumat, datang paling dudi, balik paling awal. Bila dia datang pas imam takbir pertama, diintai dari rumah, masih lama nampak imam khutbah ni, katakan, Pak, malaikat itu pada hari Jumat berdiri di pintu masjid. Berdiri di pintu masjid. Saya sering tengok Pak Guru nih. Ha nih, siapa yang samping Mas Dedi itu? Hah? Pak Adi. Pak Adi ditunggu sama malaikat. Mana Pak Adi tak datang-datang ini? Dari pagi malaikat sudah menunggu di depan pintu masjid, menunggu siapa yang datang. Ketika datang, hitung satu persatu, oh fulan bin fulan. Dan ketika jamaah yang terakhir itu datang, tidak ada lagi yang datang, maka ditutup catatannya. Oh, sudah selesai ini. Tiba-tiba Pak Adi nongol. Apa Pak Adi baru nongol nih? Catatan sudah ditutup. Maka oleh karenanya para jamaah, konon saya dengar dari kawan-kawan dan saya sendiri merasakan, tempat paling nyaman buat tidur itu di masjid. Tempatnya di mana Ustaz? Di tiang. 1 menit aman, 2 menit mulai kedap-kedip, menit ketiga lenyap dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata Allah, bersabarlah engkau ketika sholat. Alhamdulillah di belakang ini ada pondok pesantren Darul Mustafa yang digagas oleh Kiai Farhan, dan guru beliau itu Kiai Suaidi Mastur, masih sahabat baik saya. Dan selepas itu beliau ke Darul Mustafa Yaman ya. Subhanallah. Beliau alumni Al-Habib Umar bin Hafid, dan mudah-mudahan hadirnya beliau dengan pondok tahfidzul Quran menjadi barokah bagi kita semuanya. Nih ingat Bu, kalau di kampung kita sudah berdiri rumah-rumah Allah, maksudnya tempat kebaikan di jalan Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita semuanya dari musibah. Kita lagi nyenyak tidur, kita lagi lupa sama Allah. Ada santri-santri Darul Mustafa yang bangun malam hari, berdoa kepada Allah, bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tanpa kita sadari, doa anak-anak santri ini yang menyebabkan kita dijauhkan dari musibah oleh Allah. Terima kasih Kiai Farhan. Mudah-mudahan Kiai dengan pesantren ke depan semakin bisa lebih baik, semakin berkembang, dan mudah-mudahan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar ini. Wastabir alaika la nas'aluka rizqa, kata Allah, aku tidak akan pernah meminta rezeki kepada kalian, nahnu narzukuka, justru kami yang memberikan rezeki kepadamu, kata Allah. Salat dulu baru cari rezeki. Rezeki didapat selepas salat. Insyaallah rezekinya halal. Halal mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan barakah dan ketentraman. Allah jauhkan dari musibah dan bencana. Jangan kita berangkat ke pasar sebelum sholat. Nah, pertanyaannya untuk Pak Ali lagi, Haji Ali. Seandainya besok subuh waktu Tuan Haji Ali berangkat ke masjid, tiba-tiba di depan pintu masjid terdengar ayat kalimat hayya 'alas shalah.
Tak lama kemudian ada yang telepon. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dengan Pak Haji Ali ya? Iya saya sendiri. Ini Pak Haji, uang yang 10 miliar kemarin boleh diambil sekarang. Pertanyaannya, apakah Pak Haji tetap masuk sholat subuh atau balik kanan ambil duit? Hah? Langsung balik. Emang mati duitan rupanya beliau nih. Mama, kalau ada mak masuk masjid sholat subuh belum mulai, suruh balik, suruh ngambil 10 miliar, mak tetap sholat atau ngambil duit? Yakin ngambil duit? Jangankan 10 miliar Pak, 300.000 BLT tak sholat duhur dia Pak. Dia tidak percaya kepada janji Allah. Nahnu narzuquka, aku yang menjamin rezekimu. Bukan karena gajimu itu yang membuatmu cukup, bukan pekerjaanmu yang membuat rezekimu cukup, bukan. Allah yang mencukupi. Karena tidak sedikit orang yang kaya raya tetapi dia selalu merasa kekurangan. Tapi sedikit hartanya dia merasa cukup dan bahagia atas pemberian Allah. Menunjukkan apa? Rasa syukur kita kepada Allah yang menyebabkan harta kita itu mencukupi hidup kita. Maka kata Allah, kalau engkau sudah sholat, sudah sujud, rezekimu aku jamin, kata Allah, wal akibatu lil taqwa, sebagai balasan kepada orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menambahkan ayat ini disandingkan dengan ayat yang lain, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Ada masalah, dia sholat, Allah berikan jalan keluar. Ada persoalan, dia ambil wudhu, sholat, Allah berikan solusinya. Jangan pernah khawatir dengan rezeki Allah. Jangan pernah takut dengan karunia Allah. Apakah karena hari ini kita pensiun, kemudian kita takut karena gaji tidak cukup? Enggak. Bukan itu yang mencukupi, saudaraku rahimakumullah. Tapi yang mencukupi adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, rezekimu tidak kurang-kurang ya Allah. Walaupun gajiku mulai sedikit, tapi nikmatnya besar ya Allah. Karena dengan gaji yang sedikit, ternyata aku bisa datang ke masjid ya Allah. Dulu zaman aku jadi kepala sekolah, tak sempat datang ke masjid ya Allah. Dulu zaman jadi kepala kantor, sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa sujud ya Allah. Hari ini ketika saya terbebas dari pekerjaan, ternyata itu lebih nikmat ya Allah, lebih mendekatkan hatiku kepadamu ya Allah. Allah tersenyum menatap kita dan berkata, ya fulan, ketahuilah bahwa rezeki ini milikku, dan ketika engkau mencintaiku, aku mencintaimu, maka bebas engkau nikmati rezeki ini selagi itu bermanfaat di jalanku, kata Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lepas itu nanti habis salat selalu berusaha sempatkan waktu untuk baca Quran. Walaupun mungkin tak banyak, Pak Ustadz, bacaan saya kurang lancar, tajwidul Quran saya kurang pas Ustadz, huruf saya kurang fasohah. Enggak apa-apa, pelan-pelan saja. Satu ayat, dua ayat yang dibaca, Allah datangkan berkah, Allah jauhkan musibah, Allah berikan ketenangan dalam rumah tangga, maka anak-anaknya pun insya Allah akan jadi anak salih dan salihah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Ketua Takmir Masjid, bahwa sebentar lagi kita akan masuk Ramadan.
Hari ini kita tanggal 27 Rajab, berarti kurang lebih 33 hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah turunkan barakah bulan Rajab, Allah turunkan barakah Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibu, sebentar lagi Ramadan. Apa yang ibu persiapkan? Tenang Pak Ustadz, persiapan Ramadan kami aman dah. Aik kaleng dah ada. Emping dah cukup Pak Ustadz, aman dah. Tinggal puasa aja kami. Ibu, kalau ibu sering hadir di majelis ilmu, hadir di majelis kebaikan, apalagi siang ini, saya tidak bisa lama Pak. Saya mohon izin tidak bisa lama karena memang kondisi tenggorokan saya ini, karena memang seharusnya saya istirahat 1 minggu, tapi karena malam ini masih ada pengajian di Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal. Besok pagi itu di daerah dekat Kumpai, besok malamnya itu di sekitar Tanjung Raya 2, kemudian besok malamnya Tanjung Raya 2 lagi. Sampai nanti tanggal 22 saya harus istirahat. Seharusnya jadwal tanggal 23 saya ke Kayong Utara diundang sama Bupati Kayong, tapi saya sudah mengatakan tidak siap karena memang kondisi fisik saya. Tanggal 24 saya harus berangkat lagi ke Tanah Suci beserta keluarga untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan umrah. Dan mudah-mudahan ibu dan para jamaah Allah mudahkan rezekinya, Allah gampangkan rezekinya, dipanggil oleh Allah sebagai tamu Allah melaksanakan haji dan umrah. Saya bukan promosi umrah, enggak. Umrah itu murah. Umrah itu murah. Bagi yang biasa merokok, bagi yang biasa merokok, mulai besok tahan rokoknya 3 tahun. Tabung dulu uangnya. Kalau biaya rokok 1 hari 30.000, 1 bulan berapa? 900 atau 1 juta. Berarti 1 tahun 12 juta. Kalau 2 tahun sudah 24 juta, tinggal tambah sedikit, ibu bisa umroh. Siap yang merokok berhenti merokok? Tak siap Pak Ustaz. Karena kadangkala kalau Allah mengajak kita infak di jalan Allah itu sulit. Salah satu infak di jalan Allah, bangun masjid, bangun pondok pesantren, nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren. Kalau kita mati, amal kita tak putus. Ada ribuan manusia. Boleh saya minum ininya Pak? Ada jutaan manusia, bahkan miliaran manusia yang ada di dalam kubur itu berdoa kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Begitu kata Allah dalam Quran. Yang di dalam kubur itu meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berikan kesempatan aku sesaat kembali ke dunia ini, ya Allah, fa as-saddaqa, aku mau sedekah ya Allah. Kenapa sedekah? Kalau kita salat, kita mati, selesai. Tapi kalau kita sedekah, kita mati masuk dalam liang kubur, pahala sedekahnya masih mengalir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3." Kalau anak manusia itu sudah mati, putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyatin, pertama sedekah jariah, yang bangun masjid Raudatul Jannah, yang bangun pondok pesantren, yang sumbang material, yang sumbang uang, yang sumbang makanan. Kelak kita mati, ada kiriman kebaikan dari masjid ini. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih,
atau ilmu yang bermanfaat. Imam mengajarkan jamaah, mendidik jamaah, ngajarkan mereka, termasuk guru kita Ustadz Farhan ngajarkan santri. Kelak beliau wafat, dikerjakan ilmunya oleh santri, beliau masih dapat kebaikannya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan ketika orang tuanya mati. Nih, para santri-santri ini, santri ini adalah aset kita. Santri ini adalah aset orang tuanya. Santri ini adalah aset bangsa dan negara ini. Maka ketika kelak kita sudah tidak ada, anak yang solih mendoakan kita, aman kita di alam kubur, karena ada kebaikan yang datang melalui doa anak kita masing-masing. Maka kata Allah, kata orang yang dalam kubur, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan balik lagi ke dunia ini ya Allah, sebentar saja ya Allah. Pertama aku sedekah ya Allah, yang kedua wa akum minas salihin, aku akan jadi orang saleh, aku mau salat, aku mau sujud, aku mau menghambakan diri kepadamu ya Allah. Dulu semasa hidup aku tak sempat salat karena urusan dunia ya Allah. Ternyata ketika aku mati, malah dunia ini yang menyebabkan aku masuk ke dalam siksamu ya Allah. Ditanya oleh malaikat, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Dijawab, lam nakum minal musallin, waktu hidup kami tak pernah salat. Salat itu hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaikimu. Bagaimana mungkin Allah memperbaikimu sedangkan salatmu tidak pernah engkau perbaiki dengan Allah? Salatmu baik, berarti yang lain akan diperbaiki. Karena kelak di hari kiamat, sebelum saya tutup, kelak di yaumil kiamah, sedekah belum dicatat, sedekah belum dihitung, haji belum dihitung, puasa belum dihitung, amal solihnya belum dihitung, sebelum salatnya dihitung duluan. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati shalah. Amal pertama yang dihitung oleh Allah di hari kiamat adalah salatnya. Salatnya udah selesai dihitung, baru yang lainnya bisa dihitung. Berarti kalau amalnya belum dihitung, secara pasti bisa dipastikan kita belum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jaga ibadah kita, jaga salat kita, jaga puasa kita, jaga amaliah kita, serta jangan lupa jaga hubungan kita dengan tetangga kita. Walaupun kita berbeda dengan tetangga tidak masalah. Yang penting menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga perbuatan serta perilaku. Jangan sampai tetangga kita merasa tersakiti oleh lidah kita, tersakiti dengan tangan dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Mencintai salat, mencintai masjid ini, serta mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah. Terima kasih. Singkat apa yang saya sampaikan, karena memang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kepada para panitia. Ini Haji Yudi, saya mohon maaf, Abah tidak bisa lama-lama ceramah, karena memang kondisi tenggorokan saya sudah mulai sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan ceramah ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid, kemudian mereka baca Quran sebagaimana yang tadi dibaca, kemudian mereka belajar Al-Quran maksudnya apa yang saya sampaikan, kemudian setelah itu Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua kata Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, Allah melindungi mereka dengan perlindungan Allah. Kemudian yang keempat, Allah menyebutkan nama mereka masing-masing di sisi para kekasih-kekasih Allah. Berarti nama kita sedang disebutkan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar, itu datangnya dari Allah semata, dan jika itu salah, hak semata-mata karena keawaman dan kebodohan saya.
Mudah-mudahan lain waktu saya bisa melanjutkan pertemuan ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan saya bisa bersilaturahim kembali dengan para jamaah. Walaupun hari ini waktunya cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi mohon maaf atas kondisi kesehatan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.